Jati Diri Negeri. Regu S030 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Harmoni Budi Pekerti, merajut pendidikan karakter menuju jati diri negeri. Hai semua, dengarlah kami ini. Karakter itu memang penting untuk di masa yang sangat genting. Hai semua, kami ulang sekali lagi, mari wujudkan budi pekerti untuk menuju jati diri negeri. Haji Sulam membeli bandeng pakai batik, yang menjawab salam tambah ganteng tambah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyutammima makarimal akhlaq. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil barraq wa ala alihi wa sahbihi dhul khairi wattibaq. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dirahmati Allah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium ketiga ini merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Pada era ini terjadi arus globalisasi yang sangat kuat. Era globalisasi telah membawa dampak luas di belahan bumi manapun, tak terkecuali di negeri Indonesia. Dampak globalisasi diibaratkan seperti pisau bermata dua. Positif dan negatif memiliki konsekuensi yang seimbang. Kompetisi, integrasi, dan kerjasama merupakan dampak positif dari globalisasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya tindakan kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, seks bebas, dan kriminalitas. Semua hal negatif tersebut berujung pada rusaknya karakter bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Harmoni Budi Pekerti, merajut pendidikan karakter menuju jati diri negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, pendidikan karakter sangatlah penting di era globalisasi ini untuk tetap mempertahankan identitas bangsa, khususnya Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan karakter bertujuan untuk memperkuat kepribadian bangsa agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang terus berubah. Pendidikan ini juga bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia mampu dalam berinteraksi dengan bangsa lain dalam pergaulan global yang luas, sehingga Indonesia dapat hadir dengan eksistensinya yang kuat dan autentik di tengah dinamika budaya dunia. Namun hadirin, seperti yang kita lihat dengan arus globalisasi yang sangat kuat, generasi muda kita mengalami penyakit adaptasi atau penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat berjudi, masyarakat kita terlena dengan judi online dan remi. Ketika orang barat minum minuman keras, masyarakat kita terjerumus ke dalam budaya mabuk-mabukan
setengah whisky dan brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar pada penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, Demoralisasi dan despiritualisasi. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa hal yang sebenarnya diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro sangatlah bertolak belakang dengan keadaan saat ini. Akhlak generasi muda kita mengalami kemunduran. Ahmad Syauqi dalam gubahan syairnya mengatakan, sesungguhnya bangsa-bangsa akan maju, bangsa-bangsa akan jaya jika ditopang dengan akhlak mulia. Akan tetapi bangsa-bangsa bisa hancur tersungkur, rusak binasa jika tidak ditopang dengan akhlak mulia. Sehingga karakter bangsa sangat menentukan maju atau hancurnya suatu bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori di dalam tafsirnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa kehancuran suatu negara disebabkan oleh banyaknya kaum mutrafin. Siapakah mereka? Pertama, Al-Amirun Al-Jairun, yaitu para pemimpin yang zalim serta jahat. Dan kedua, Al-Aghniya'ul Fajiruna, yaitu para konglomerat yang bergelimang maksiat, enggan membayar zakat, harta riba selalu disikat, bahkan bini orang pun diembat, padahal sudah beristri 4. Sebagai akibat, negara kita bisa kiamat. Dikutip dari Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5, halaman 147 hingga 148 menjelaskan bahwa
Allah telah memerintahkan mereka untuk berbuat ketaatan. Namun mereka justru keji dalam perbuatan dan layak mendapatkan siksaan. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas dan dikemukakan pula oleh Sa'id bin Jubair. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita lihat, maraknya kasus kekerasan di kalangan remaja seperti bullying, tindak kriminal, hingga banyaknya pemuda yang terjerat paham radikalisme terorisme merupakan contoh nyata bagaimana jati diri bangsa mendapatkan ancaman yang serius terkait mengikisnya nilai-nilai adab, Moralitas dan nilai-nilai budi pekerti. Selain itu, banyak kontrol masyarakat terhadap remaja yang sangat lemah. Masyarakat seolah tidak peduli dengan perilaku remaja zaman sekarang. Perilaku ini sangat bertentangan dengan aturan agama, Adat dan budaya yang syar'i. sementara masyarakat adalah mesin ketiga dalam membentuk karakter anak bangsa. Oleh karena itu, mesin-mesin pembentuk karakter anak bangsa ini harus bersifat teguh, tangguh, tidak banyak mengeluh. Sebab ia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah kelak. Hadirin, untuk mengisi pembangunan di era sekarang ini, kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, Teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, akan tetapi kita pun juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar insan-insan beriman, individu-individu berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Lalu bagaimana solusi dasar untuk mencetak karakter menuju jati diri negeri? Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Wahai anakku, tegakkanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 11 halaman 136 hingga 138 menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat 4 pesan, yaitu dirikanlah solat, Berbuatlah yang makruf, cegahlah yang mungkar, dan bersabar. Dengan 4 pondasi tersebut diharapkan karakter jiwa negeri dapat tercipta dan terpelihara. Hadirin, untuk mewujudkan karakter jiwa negeri, mari kita konsumsi buah-buahan seperti apel, Ayo pelajari Al-Quran, jeruk, jangan suka berbuat buruk, jambu, jaga iman dalam kolbu,
tomat, bertobat dan tidak maksiat. anggur, Anggota gemar bersyukur, strawberry, selalu taat dan rajin memberi. dan mentimun menuntut ilmu dan tidak melamun. Dengan mengonsumsi buah-buahan tersebut, berarti kita sudah mencerminkan karakter jiwa negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya di era sekarang ini, pendidikan karakter yang baik harus didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, Knowing the good, keinginan untuk berbuat baik, desiring the good, dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik. doing the good. Selain itu, sebagai generasi muda harapan bangsa, mari satukan langkah, satukan tekad dalam mewujudkan karakter jiwa negeri. Karena apa? Karena generasi muda itu membina, bukan menghina. Betul, generasi muda itu mengasihi, bukan membenci. Betul, generasi muda itu menyayangi, bukan menyaingi. Betul, generasi muda itu memberi solusi, bukan mencari sensasi, apalagi sambil ngeslot sana sini. Betul, 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 bukan malah Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, kesana kesini mikir gebetan, siang malam pacar-pacaran. Kita hidup di zaman sekarang, banyak orang lupa Tuhan. Sosmedan jadi panutan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. sungguh keterlaluan hidup di dunia ini, hanya memikirkan hal yang duniawi. Adab ditinggalkan, moral dihiraukan, hidup tanpa arti bagaikan hewan. Ayo semua tanamkan diri, budi pekerti serta kepribadian negeri, berakar dan berdasarkan nilai-nilai Qurani. Ayo semua wujudkan karakter negeri. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, Sekian syarahan kami. demikian persembahan kami. Maafkan segala kekurangan kami. Makan kuaci, makan beri, Ditemani burung kenari, Ajaran suci menyinari, budi pekerti tumbuh berseri. makan bandeng pakai sumpit. Trio ganteng mohon pamit. Wa akhiran undur maqala wala tandur manqala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.